Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ayo dong off cam. Kok off cam semuanya? On cam. Silahkan on cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Iqbal, Natasha, terima kasih. Oke. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Ibu sendiri bagaimana? Sehat, Ibu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau ngabsen dulu ya. Yang pertama, Natasha, bisa rasen ya yang Ibu panggil. Natasha hadir? Oke, baik. Silakan lower hand Natasha. Terima kasih. Nazila. Nazila hadir? Raisen Nazila. Oke, terima kasih. Terus Beta. Oke, terima kasih. Salsabila. Oke, terima kasih Salsa. Terus Muhammad Nur Iqbar. Hadir. Terima kasih Iqbar. Yang terakhir ada Deswita Tiagarani. Ya, terima kasih. Sebentar. Oke, langsung saja hari ini Ibu akan membahas tentang virus, khususnya virus COVID-19 ya. Udah gak asing kan buat kalian semua ya kan. Apalagi marak kayak gini. Nah, untuk mengetahui seberapa tahu kalian tentang virus ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 3 orang. Nah, nanti masing-masing kelompok Ibu beri tugas buat cari materi ya. Kelompok yang pertama, ini mau kelompoknya Ibu pilih apa pilih sendiri? Ya, ayo. Gimana? Dipilihkan aja, Ibu. Ibu yang pilih. Pilihkan aja, Bu. Oke. Ya, Ibu pilih ya, acak ya. Kelompok 1, Ibu mau ada Nazila, Salsabila, sama Beta. Siap ya? Terus yang kelompok 2, sisanya ada Natasha, Deswita, sama Muhammad Nur Iqbar. Oke, jadi yang kelompok 1 nanti tugasnya cari materi tentang pengertian virus dan siklus perkembangbiakannya. Lalu buat yang kelompok 2 nanti cari materi proses penyebaran virus. Nah, Ibu nanti kasih waktu 2 menit cukup ya buat kalian semua buat cari itu. Singkat aja, terus nanti kalian kalau udah dapat materinya bisa dipresentasikan, kita nanti akan diskusi tanya jawab. Gimana anak-anak? Siap? Ya, Ibu, siap. Oke. Sambil cari materinya, kalian bisa off cam. Oke. Silahkan 2 menit dari sekarang ya. Gimana anak-anak, ada kesulitan?
Masih belum selesai, Ibu. Oh ya. Oke, waktunya udah habis. Nah, Nak ya. Ayo on cam kembali. Silakan. Ganti-ganti sama ganteng juga. Oke. Gimana? Udah nemu materinya? Udah, Ibu. Udah. Ini siapa yang mau presentasi dulu dari kelompok 1 apa kelompok 2? Silahkan Ibu tawarkan. Dari kelompok 1 Kelompok dulu, Ibu. 1, Bu. Oke, silahkan kelompok 1. Untuk materinya gimana? Pakai share screen atau gimana? Saya kirim ke Ibu ya, Ibu. Minta Oke. tolong dibantu. Ya, siap, Nazila. Ya, benar ini anak-anak. Nazila, Benar, udah Bu. terlihat? Sudah, Ibu. Oke, bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tahap perkembangbiakan virus. Nah, untuk materinya sendiri akan disampaikan oleh rekan saya, Nazila. Saya persilahkan. Dan untuk kelompok 2 nantinya dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih waktunya, moderator. Sebelumnya, sebelum membahas perkembangbiakan virus, kita perlu tahu virus itu apa sih? Jadi virus itu adalah organisme parasit. Virus itu membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Nah, virus ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Nah, perkembangbiakannya itu bagaimana tahapnya? Tahapannya itu ada 5. Yang pertama itu ada tahap adsorpsi, yaitu di mana tahap ini menempelnya virion pada bagian reseptor atau sel inang. Terus selanjutnya ada tahap penetrasi, yaitu di mana selubung ekor ini berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel dari sel inang. Selanjutnya yaitu ada tahap sintesis, yaitu di mana tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA dari sel inang. Lalu ada tahap pematangan. Tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap, kemudian membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dari protein. Lalu yang terakhir, yaitu tahap lisis. Tahap lisis ini terjadi pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang berfungsi untuk merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Ya, begitu Bu. Sekian dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nazila atas materi yang disampaikan.
Selanjutnya kepada kelompok 2, saya persilakan untuk bertanya. Baik, izin bertanya untuk kelompok 1. Tadi kan udah dijelaskan ya. Saya ingin bertanya, apakah ada macam-macam dari atau variasi dari virus COVID-19 ini? Kalau ada, bisa tolong disebutkan apa aja? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Iqbar. Saya izin langsung menjawab ya, Ibu. Jadi, variasi COVID-19 ini ada banyak, yaitu ada alfa, beta, dan delta. Terus yang terakhir-terakhir ini yang paling baru yaitu Omikron. Nah, perbedaan dari keempatnya ini itu dapat dilihat dari tempat terdeteksinya, lalu gejalanya, dan tingkat penularannya. Nah, untuk virus yang paling terbaru yaitu virus Omikron ini, gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan virus-virus yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan mungkin karena kita kan sudah ikut vaksin beberapa kali, jadi sel tubuh kita bisa melawan virus-virus itu lebih baik dibanding sebelumnya. Gitu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Iqbar. Apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih sudah bisa dipahami. Baik, selanjutnya presentasinya akan saya tutup. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Kalau dilanjut aja ya untuk kelompok 2 untuk mempersingkat waktu. Silakan kelompok 2. Moderatornya siapa? Baik, saya Ibu. Silakan, Deswita. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses penyebaran virus yang akan disampaikan oleh Natasha. Untuk Natasha, dipersilakan. Baik Ibu, izin minta share screen ya. Tadi materinya sudah saya. Iya, sebentar ya. Oke, silakan. Kirim. Ya, baik Ibu, izin menjelaskan ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang cara penyebaran virus COVID-19. Jadi bisa dilihat di infografis ini, metode penyebarannya ada beberapa, yaitu yang pertama melalui droplets, di mana droplets itu biasa dari air liur ataupun dari ingus yang dikeluarkan dari batuk atau bersin orang yang terkena COVID-19. Lalu yang kedua ada kontak fisik, contohnya yaitu ketika kita berjabat tangan atau bersentuhan secara fisik, di mana orang yang terpapar COVID-19 biasanya kan rentan membawa penyakit ya. Jadi bisa dikatakan seluruh anggota tubuhnya itu bisa menyebabkan orang lain terdampak. Lalu yang ketiga itu ada sentuhan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang yang sudah punya virus di dalam tubuhnya, kemungkinan menyebarkannya itu lebih luas. Jadi misalnya dia bersin lewat terus ditutup dengan tangan, lalu orangnya contohnya menyentuh gagang pintu, itu maka gagang pintunya juga ada kemungkinan untuk terdapat droplets orang tersebut yang bisa menyebarkan ke orang lain gitu. Lalu yang terakhir metode penyebarannya itu melalui tinja. Tapi metode ini cenderung sedikit terjadi, jadi jarang ya Bu. Terus lalu selanjutnya ada ketahanan hidup dari virus itu sendiri. Biasanya virus COVID-19 dapat bertahan hidup di karton atau permukaan sejenis selama 1 hari, ataupun di
bahan plastik dan stainless steel selama 2-3 hari. Selanjutnya untuk cara pencegahan, kita bisa memakai masker seperti yang dicanangkan oleh kehidupan new normal ini, kita sebisa mungkin selalu memakai masker. Lalu yang kedua, kita harus melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak dari orang lain agar penyebarannya tidak terlalu meluas gitu. Terus yang ketiga ada mengutamakan kehigienitas, yaitu sebisa mungkin kita menjaga kebersihan diri, baik itu mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Lalu yang terakhir ada melakukan tetap di rumah saja. Jadi kehidupan new normal kebanyakan menggunakan apapun melalui rumah, jadi sebisa mungkin bekerja dari rumah, lalu sekolah juga sebisa mungkin dari rumah. Seperti itu Ibu, seperti yang kita lakukan saat ini. Cukup sekian mungkin penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materi dari Natasha. Untuk sesi sekarang yaitu sesi tanya jawab bagi kelompok 1, silahkan untuk bertanya. Ya, mohon izin bertanya. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan tentang penyebaran dari virus. Nah, ciri-ciri dari seseorang yang terkena virus COVID-19 itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Beta. Jadi untuk ciri-ciri orang yang terkena COVID-19 itu mudah ditemui ya. Jadi biasanya untuk orang-orang yang terjangkit itu gejalanya seperti demam, lalu suhu tubuh jadi tinggi, terus rasanya itu seperti kelelahan gitu, capek-capek badannya, terus batuk pilek juga. Bahkan kadang varian yang dulu itu kan bikin kita nggak bisa merasakan apapun ya, jadi makan terasa hambar seperti itu. Ya, apakah jawabannya bisa diterima, Beta? Iya, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, semuanya sudah presentasi. Kita sudah belajar bersama tentang apa itu virus, bagaimana dia siklus perkembangbiakannya, terus penyebarannya, macam-macamnya, terus ciri-ciri orang yang terkena virus COVID-19 itu bagaimana. Nah, harapannya dari belajar kali ini sesuai dengan ya. Oke, harapannya melalui belajar kali ini kalian jadi lebih waspada, jadi lebih mawas diri juga buat jaga kesehatan, apalagi di musim pandemi seperti ini ya anak-anak. Menurut Ibu ini sudah cukup, kalian juga sudah sangat baik dalam berdiskusi. Ibu cukupkan kelasnya untuk hari ini. Sehat selalu untuk semuanya. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.